Selamat malam pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di JAK TV dan senang sekali saya, Lulu Lukmiati, dapat kembali berjumpai Anda. Dan kali ini saya hadir dalam program spesial ini menjelang akhir tahun, maka kita menggelar Kilas Balik 2017. Dan topik pertama yang akan kita bahas adalah program di Kilas Balik 2017 adalah masalah narkoba pemirsa. Dan sebelum saya mengenalkan narasumber yang sudah hadir di studio, kita akan menyimak dulu terkait dengan informasi bahwa aparat kepolisian menggerebek tempat yang dipakai untuk memproduksi narkoba. Dan tempat yang digerebek tersebut adalah salah satu unit apartemen di Green Lake Sunter, Jakarta Utara. Ada 4 orang diamankan dalam penggerebekan ini. Polisi menggelar barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di unit apartemen Green Lake Sunter, Jakarta Utara, Rabu sore. Salah satu unit kamar di kompleks apartemen Green Lake Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi sasaran penggeledahan tim Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri. Polisi menemukan di dalam kamar lantai 16 unit PJ narkoba dengan rincian 7 kg sabu, 6.000 pil Happy Five, 760 gram serbuk ekstasi yang akan diolah, sejumlah kapsul kosong, dan peralatan untuk mengemas narkoba berupa lem tembak, serta minuman kemasan kotak kosong. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menetapkan 3 tersangka lainnya. Untuk mengedarkan narkoba, kawanan pembuat narkoba menyembunyikan narkoba jenis pil ekstasi di dalam kapsul dan dimasukkan ke dalam minuman kemasan kotak. Pengamanan Natal dan Tahun Baru, kita melakukan upaya preemptive strike. Jadi upaya penegakan hukum ini dikandung maksud untuk melakukan pencegahan agar tidak ada korban-korban narkoba sebanyak ini pada momentum pergantian tahun khususnya. Atas nama Kevin alias Caci, karena ini pengakuan dari Angel bahwa barang bukti yang kita sita di apartemennya adalah milik daripada pacarnya. Jadi pacarnya adalah Kevin. Polisi telah mengamankan 4 orang tersangka dan masih melakukan pengejaran 1 orang tersangka lain atas nama Joy. Hairul Insan, Hendra Aryadi, JAK TV. Ya, sementara itu Polres Metro Jakarta Barat menggeledah pabrik narkoba di kawasan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat, dan hasil penyelidikan sementara gudang penyimpanan alat dan bahan baku narkotika berkaitan dengan narkoba di diskotik MG. Satu rumah warga di kawasan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat diduga kuat dijadikan gudang dan pabrik pembuat narkotika jenis sabu dan ekstasi. Petugas dari Polsek Cengkareng dan Satuan Reserse Narkotika Polres Metro Jakarta Barat menggerebek rumah pada Rabu petang. Dari lokasi petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk memproduksi sabu dan ekstasi. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Suhermanto mengatakan pengungkapan gudang dan pabrik narkotika ini berdasarkan penyelidikan Reskrim Polsek Cengkareng selama kurang lebih sebulan yang menemukan tempat pembuatan dan penyimpanan narkoba. Reskrim dari Polsek Cengkareng telah melakukan penyelidikan dan di rumah ini ditemukan beberapa peralatan yang diduga pembuatan narkotika dan ada beberapa cairan-cairan yang masih dalam bentuk kemasan dan ditemukan juga bubuk putih yang saat ini belum kita ketahui apa jenisnya. Dalam penggerbekan kali ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 karung bubuk kimia dan puluhan botol cairan kimia, serta ratusan alat penyuling yang diduga untuk memproduksi narkotika jenis sabu dan ekstasi. Hingga kini petugas masih memburu pemilik gudang dan pabrik narkotika yang sempat melarikan diri. Ilham Andriansyah, JAK TV. Ya, narkoba masih mengintai kita. Inilah topik kita pertama di Kilas Balik 2017 karena walaupun pihak kepolisian BNN sudah mencoba untuk menggerebek narkoba, bahkan juga menemukan adanya narkoba jenis baru, tapi tampaknya 2017 memang tahunnya untuk pengungkapan kasus-kasus narkoba. Dan nanti bagaimana juga di tahun 2018 mengenai kasus narkoba yang apakah nanti ada pemain-pemain baru di tahun 2017 ini juga akan bermain lagi di 2018, seperti apa sih penegak hukum terkait dengan narkoba. Saat ini sudah ada 3 orang narasumber di studio JAK TV. Di sebelah kiri saya sudah ada Irjen Pol Arman Depari, Deputi Pemberantasan BNN. Selamat malam Pak Arman. Selamat malam. Dan ada juga Brigjen Pol Purnawirawan Azhar Suryo Broto, Sekjen Granat. Selamat malam Pak Azhar. Dan ada juga Pak Musni Umar, sosiolog. Selamat malam Pak Musni. Baik, ini tadi siang baru saja dirilis ya, saya ke Pak Arman dulu nih. BNN sudah mengungkapkan setidaknya sampai ada barang bukti saja sampai 4,71 ton. 46.000 seberapa ya, 46.000 sekian gitu ya untuk kasus-kasusnya.
ini memang banyak sekali, bahkan sampai ada yang bertonton begini. Kalau kita lihat, kenapa sih ini narkoba ini masih Indonesia masih menjadi pasarnya? Bahkan orang mengatakan sudah menjadi produsen juga untuk beberapa kasus. Iya, kalau kita lihat angka statistik dari tahun ke tahun memang ada peningkatan. Baik itu dari segi kasusnya yang terjadi, kemudian juga orang atau tersangkanya, termasuk barang buktinya. Nah, tadi memang sudah dirilis oleh Pak Kepala BNN, kurang lebih ada 40.000 kasus yang ditangani oleh kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Dan dari 40.000 itu kurang lebih ada 50.000 tersangka. 50.000 tersangka, ya. Kemudian dari barang bukti sendiri, seperti tahun-tahun yang lalu, juga ada peningkatan, terutama dari 3 jenis narkoba. Yaitu yang pertama adalah ganja, ini memang masih mendominasi penyalahgunaan di seluruh Indonesia. Nah itu jumlah yang kita sita itu luar biasa tahun ini, 151 ton. Wow, ya. Luar biasa. Luar biasa banyak sekali. Baru yang kedua itu sabu atau biasanya disebut dengan metamfetamina. Nah ini juga ada kenaikan, kalau tahun yang lalu itu kurang lebih 2,5 ton. Nah untuk tahun 2017 ini 4,7 ton. Nah itu juga ada peningkatan ekstasi yang tahun yang lalu kita bisa menyita kurang lebih 2,5 juta, ini naik 1 juta butir. Nah ini kalau kita lihat dari statistiknya, seperti tadi disampaikan, kenapa kok ini masih banyak sekali banyak kasus? Sekali. Indonesia tampaknya menjadi sasaran empuk begitu bagi peredaran narkoba. Karena apa? Karena memang permintaan banyak, penggunanya banyak, penyalahgunanya banyak, pecandunya banyak. Nah ini yang mungkin menjadi salah satu nanti sasaran kita, supaya tidak kita hanya sekedar untuk menangkap, memenjarakan orang, nangkap, memenjarakan orang, tetapi supply itu tetap. Nah, yang sekarang harus kita lakukan salah satunya bagaimana menghentikan dan mengurangi demand ini, permintaan di pasar. Dan bagaimana ternyata, cara? Apakah dengan rehabilitasi cukup atau? Ya, salah satunya. Makanya di BNN itu sebenarnya kita sudah punya instrumen untuk itu. Satu itu dalam upaya secara keseluruhan, itu yang disebut dengan upaya pencegahan, yang di dalamnya itu kita melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga yang tadi itu, bagaimana merehabilitasi bagi yang sudah kena. Nah, ada yang mencegah bagi mereka yang sudah, yang belum menggunakan, nah itu kita lakukan pencegahan. Dan bagi mereka yang sudah terlanjur, nah itu kita rehabilitasi untuk mencegah jangan sampai terus-terusan, atau relapse kepada orang lain, begitu ya. Oke, baik, kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi kita harus break dulu. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Kilas Balik 2017.